Halo sahabat catur, pada video bersambung kali ini saya akan membagikan semua jebakan-jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Ingat sahabat catur, 100 video lebih. Saya berani katakan, kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Silahkan Anda buktikan sendiri. Sekarang kita masuk jebakan yang pertama. Dimulai dengan bidak maju E4, hitam bidak E5, putih kuda E2. Ini memang langkah yang jarang, yang kurang lazim. Sebenarnya langkah yang utama di sini atau yang paling populer itu kuda F3. Tetapi ingat sahabat catur, ini banyak juga pemain yang memainkan kuda ke E2. Apalagi kalau Anda bermain di warung-warung kopi, maka banyak yang memainkan langkah-langkah ini. Juga di catur online saya pernah, atau boleh katakan sering juga menemukan putih yang melangkah kuda ke E2. Dan apalagi kalau kita main putih, kadang hitam juga sering memainkan langkah kuda ke E7. Nah, di sini tentu kita juga harus mempelajari semua jebakan-jebakan dari setiap langkah pembukaan lawan, termasuk kuda E2. Di sini kita sebagai hitam, gajah C5, putih bidak F4. Ini umum bagi setiap orang yang membuka dengan kuda E2, maka dia akan membongkar jalur F-nya dengan bidak maju F4. Dan di sini hitam menteri F6, putih kuda C3. Tujuannya jelas membuat posisi pusatnya sangat kokoh. Rencananya tentu untuk memajukan bidak D4 nantinya. Dan di sini hitam kuda C6, menambah bantuan terhadap peta D4. Putih bidak G3. Ini langkah sangat logis untuk menambah bantuan terhadap bidak di F4 dan sekaligus mengeluarkan gajah ke G2. Di sini hitam kuda H6, tentu tujuannya nanti ke G4, dan putih sesuai rencana gajah G2. Hitam juga sesuai rencana kuda G4. Ancamannya tentu kuda F2 mengancam menteri dan benteng. Nah, pada posisi ini langkah terbaik dari putih itu bidak maju D4, hitam bidak pukul bidak D4, putih bidak maju E5 mengancam menteri, menteri kembali ke D8, putih C pukul bidak D4 mengancam gajah, hitam gajah B6, dan partai berlanjut seperti biasa. Jadi Anda sebagai pemain hitam bisa melanjutkan partai kembali sampai akhir tentunya. Nah, sekarang kita kembali ke posisi di sini tadi. Dan seandainya bagaimana kalau putih benteng F1? Maka di sini hitam kuda pukul bidak H2 mengancam benteng. Dan pada posisi ini langkah yang terbaik untuk benteng bisa kembali ke H1 mengancam kuda di G4, di H2, dan kuda kembali ke G4. Kemudian putih bidak B4, hitam bidak pukul bidak D4, putih C pukul D4, hitam kuda pukul D4, putih kuda B C3, dan permainan akan berlanjut kembali seperti biasa, dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kita kembali ke posisi benteng terancam.
Di sini saat benteng terancam, langkah lainnya yang sangat logis nampaknya itu pukul bidak E5. Coba Anda perhatikan sekarang. Bidak mengancam menteri, seandainya hitam kuda memukul benteng, maka tentu bidak memukul menteri. Nah, jadi ini langkah kelihatan sangat logis. Tetapi sebenarnya di sini putih sudah terjebak. Apa langkah hukum dari hitam? Ya, menteri kita pukul benteng. Ya, tentu putih senyum karena gajah bisa pukul menteri. Dan kemudian kuda F3 skakmat dan putih menangis. Sekarang kita lanjut jebakan yang kedua. Di sini putih memulai bidak E4. Hitam bidak E5, dan di sini putih memainkan kuda E2, dan di sini hitam juga sering memainkan bidak D5, tujuannya untuk membuka gajah di C8. Dan di sini sebagai pembutih kita pukul bidak D5, dan hitam menteri pukul bidak, kita putih kuda C3 mengancam menteri, dan menteri C6, dan sekarang kita kuda G3. Pada posisi ini hitam sering juga mainkan kuda F6, tujuannya tentu untuk mempercepat persiapan rokade. Tetapi di sini sebenarnya dia sudah terjebak dengan gajah B5 mengancam menteri, dan menteri hitam sudah terjebak. Ini juga sering terjadi pada pecatur-pecatur pemula. Itu sebabnya jebakan seperti ini juga sangat layak Anda ketahui. Dan saya pun sudah sering memperangkap lawan dengan jebakan-jebakan seperti ini, walaupun langkah awal saya bukan kuda ke E2, tapi saya biasa memajukan bidak D4. Dan sering juga tema seperti ini terjadi, kuda di C3, menteri di C6. Sekarang jebakan yang ketiga. Di sini putih E4, hitam E5, putih kuda E2, hitam bidak maju D5, putih pukul D5, hitam menteri pukul D5. Di sini putih kuda mengancam menteri, menteri A5. Di sini putih bidak maju D4, hitam kuda C6, bidak D5 mengancam kuda, kuda B4. Di sini putih gajah D2. Sebenarnya langkah lain dari putih di sini, kuda G3 untuk membuka gajah di F1, hitam kuda F6, dan putih gajah C4, dan partai masih tetap seru. Kita kembali ke langkah gajah D2. Di sini tujuannya dari putih tentu untuk melepaskan pinding tersembunyi dari menteri ke raja putih. Dan di sini hitam gajah F5 mengancam bidak di F2 dengan ancaman kuda skak benteng. Di sini sebenarnya langkah dari putih yang lebih baik, kuda E4, hitam gajah pukul kuda, dan putih bidak maju E3, maka kuda yang dikorbankan tadi kembali lagi. Sekarang kita kembali ke posisi bidak
C2 terancam. Nah, bagaimana seandainya di sini benteng yang ke C1? Nah, sahabat catur, maka disinilah putih terjebak dengan gajah pukul bidak C2 dan menteri putih terjebak. Dan di sini tentu benteng terpaksa pukul gajah dan langkah cantik dari putih hitam kuda D3 skak emas. Sekarang jebakan yang keempat. Di sini putih mulai dengan bidak maju E4, hitam E5, putih kuda E2, hitam kuda F6, putih bidak maju F4, hitam bidak pukul bidak F4, kuda pukul bidak F4. Dan di sini langkah terbaik dari hitam itu kuda C6. Nah, sekarang bila di sini hitam pukul bidak E4, maka menteri E2 mengancam kuda. Dan di sini bila menteri ke skak ke H4, bidak tutup B3, menteri B7 E7 dan kuda D5. Posisi putih lebih bagus karena ada ancaman skak dan dapat satu perwira. Nah, sekarang bila di sini menteri langsung menutup ke E7 untuk membantu kuda dan menutup pening terhadap raja, maka di sini kuda D5 mengancam menteri, menteri E5 sambil mengancam kuda di D5, putih kuda B C3 mengikat kuda di E4. Kuda ini tidak mungkin pukul kuda karena menteri tertinggal di belakang. Maka di sini bidak maju C6 mengancam kuda dan putih bidak D4 mengancam menteri. Di sini menteri terpaksa F5 dan kuda pukul kuda. Dan di sini hitam memang sudah dalam kesulitan. Bila hitam tetap melanjutkan dengan bidak pukul kuda, maka kuda skak D6, raja lari D8, menteri skak E8, raja C7, kuda B5 skak, raja B6, menteri D8 skak, raja A6, kuda C7 skak, raja terpaksa B5, kuda pukul bidak skak dengan menteri, bidak terpaksa tutup B6, gajah skak ke D2, raja terpaksa lari ke A4, bidak B3 skak, raja terpaksa A3 dan gajah C1 skak mat. Sekarang jebakan yang kelima. Di sini putih E4, hitam E5, kuda E2, kuda F6, bidak F4, dan di sini hitam pukul bidak E4, bidak D3 mengancam kuda, kuda C5, bidak F pukul E5, kuda C6 mengancam bidak E5, bidak D4 melindungi bidak D5. Sebenarnya di sini langkah yang terbaik gajah F4.
Nah, sekarang seandainya bidak D4, tentu menteri skak di sini ada dua pilihan dari putih, bisa kuda, dan bila di sini bidak maju G3 mengancam menteri, maka menteri E4 mengancam benteng, benteng ke G1, kuda pukul bidak D4, di sini menteri pukul kuda, hitam menteri pukul bidak C2, ancamannya kuda D3 skak mat. Maka di sini tentu terpaksa kuda F4 melindungi peta D3 dan menteri pukul gajah C1 skak, raja terpaksa ke E2, kuda B3 mengancam menteri, A pukul kuda W3, gajah C5 mengancam menteri, menteri terpaksa ke E4, menteri pukul bidak B2 skak, dan seandainya raja lari ke E1 maka gajah pukul benteng, ada ancaman buah-buah putih habis semua, misalkan kuda D2, maka menteri pukul benteng skak, dan posisi hitam sudah benar-benar unggul. Nah sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan yang wajib Anda ketahui agar Anda benar-benar aman dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clear of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengipinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.